Indonesia merupakan negara yang kaya akan banyak hal. Tidak hanya kaya akan hasil bumi, Indonesia juga kaya akan alamnya yang indah. Dari Sabang sampai Merauke, tercatat begitu banyak tempat yang sangat indah yang kemudian dijadikan tempat wisata oleh masyarakat lokal maupun mancanegara. Banyaknya tempat pariwisata tersebut turut memberikan sumbangsi yang kuat terhadap perekonomian Indonesia secara makro dan masyarakat lokal secara mikro. Hal ini patut menjadi kebanggaan tersendiri bagi bangsa Indonesia. Namun, hal ini juga patut menjadi tanggung jawab bersama dalam menjaga pariwisata Indonesia agar tetap eksisten dan terus berkelanjutan. Kami dari kelompok 3 akan mengulas konsep pariwisata berkelanjutan secara jelas dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Pariwisata berkelanjutan dapat didefinisikan sebagai pariwisata yang memperhitungkan dampak ekonomi, sosial, lingkungan saat ini, dan lingkungan masa depan, memenuhi kebutuhan pengunjung, industri, lingkungan, dan masyarakat setempat. Aspek pariwisata berkelanjutan meliputi yang pertama, lingkungan, yang kedua, sosial budaya, dan yang ketiga, ekonomi. Aspek yang pertama yaitu aspek lingkungan. Aspek lingkungan yaitu memanfaatkan secara optimal sumber daya lingkungan yang merupakan elemen kunci dalam pengembangan pariwisata. Mempertahankan proses ekologi, turut adil dalam melestarikan warisan alam dan keanekaragaman hayati di suatu destinasi wisata. Yang kedua, sosial budaya. Aspek sosial budaya yaitu menghormati keaslian sosial budaya masyarakat setempat, melestarikan nilai warisan budaya dan adat yang mereka bangun. Aspek yang ketiga yaitu aspek ekonomi. Memastikan kegiatan ekonomi jangka panjang yang layak, memberikan manfaat sosial kepada semua stakeholder dengan adil, seperti pekerjaan tetap, kesempatan mendapatkan penghasilan yaitu membuka usaha, dan pelayanan sosial kepada masyarakat lokal, serta membantu mengurangi kemiskinan. Prinsip-prinsip pariwisata berkelanjutan. 1. Partisipasi. 2. Keikutsertaan para pelaku. 3. Kepemilikan lokal. 4. Penggunaan sumber daya yang berkelanjutan. 5. Mewadahi tujuan-tujuan masyarakat. 6. Daya dukung. 7. Monitor dan evaluasi. 8. Akuntabilitas. 9. Pelatihan. 10. Promosi pariwisata. 1. Partisipasi. Masyarakat setempat harus berpartisipasi dalam mengimplementasikan strategi-strategi pembangunan pariwisata. Yang kedua, keikutsertaan para pelaku. Para pelaku yang ikut serta dalam pembangunan pariwisata meliputi kelompok dan institusi, LSM atau lembaga swadaya masyarakat, dan pihak-pihak lain yang berpengaruh dan berkepentingan, serta yang akan menerima dampak dari kegiatan pariwisata. Yang ketiga, kepemilikan lokal. Pembangunan pariwisata harus menawarkan lapangan pekerjaan yang berkualitas untuk masyarakat setempat. Yang keempat, penggunaan sumber daya yang berkelanjutan. Pembangunan pariwisata harus dapat menggunakan sumber daya dengan berkelanjutan dan menghindari penggunaan sumber daya yang tidak dapat diperbaharui secara berlebihan. 5. Mewadahi tujuan-tujuan masyarakat. Tujuan-tujuan masyarakat hendaknya dapat diwadahi dalam kegiatan pariwisata agar kondisi yang harmonis antara pengunjung atau wisatawan dapat terwujud. 6. Daya dukung. Daya dukung atau kapasitas lahan yang harus dipertimbangkan meliputi daya dukung fisik, alami, sosial, dan budaya. 7. Monitor dan evaluasi. Kegiatan monitor dan evaluasi pembangunan pariwisata berkelanjutan mencakup penyusunan pedoman, evaluasi, dampak kegiatan wisata, serta pembangunan indikator dan batasan-batasan untuk mengukur dampak pariwisata. 8. Akuntabilitas. Pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam seperti tanah, air, dan udara harus menjamin akuntabilitas serta memastikan bahwa sumber-sumber yang ada tidak dieksploitasi secara berlebihan. 9. Pelatihan.
Pembangunan pariwisata berkelanjutan membutuhkan pelaksanaan program-program pendidikan dan pelatihan untuk membekali pengetahuan masyarakat, meningkatkan keterampilan bisnis, vokasional, dan profesional. Pelatihan sebaiknya meliputi topik tentang pariwisata berkelanjutan, manajemen perhotelan, serta topik-topik lain yang relevan. 10. Promosi. Pembangunan pariwisata berkelanjutan juga meliputi promosi penggunaan lahan dan kegiatan yang memperkuat karakter lanskap, sense of place, dan identitas masyarakat setempat. Kegiatan-kegiatan dan penggunaan lahan tersebut seharusnya bertujuan untuk mewujudkan pengalaman wisata yang berkualitas yang memberikan kepuasan bagi pengunjung. Yang ketiga, prinsip-prinsip pengembangan pariwisata berkelanjutan. Yang pertama, konservasi lingkungan. Prinsip ini menekankan perlunya perlindungan keanekaragaman hayati, habitat alami, dan sumber daya alam yang menjadi daya tarik pariwisata. Ini termasuk pengelolaan taman nasional, perlindungan terumbu karang, dan upaya untuk mengurangi jejak korban. Yang kedua, pemberdayaan komunitas lokal. Pariwisata berkelanjutan harus memberdayakan masyarakat lokal dengan melibatkan mereka dalam pengambilan keputusan, memberikan kesempatan kerja, dan mempromosikan pengembangan ekonomi lokal. Hal ini dapat dicapai melalui pelatihan keterampilan, pelibatan dalam bisnis pariwisata, dan pembangunan infrastruktur yang mendukung masyarakat setempat. Yang ketiga, penghargaan terhadap budaya dan warisan. Prinsip ini menekankan pentingnya menghormati budaya, tradisi, dan nuansa lokal. Pariwisata harus mempromosikan pemahaman dan penghargaan terhadap kekayaan budaya suatu tempat sambil menghindari eksploitasi atau distorsi budaya. Keempat, pengelolaan yang bertanggung jawab. Prinsip ini mencakup pengelolaan yang efisien dan bertanggung jawab terhadap sumber daya pariwisata, termasuk pengelolaan air, limbah, dan energi. Ini juga mencakup pengaturan jumlah wisatawan untuk mencegah over-tourism. Yang kelima, pemberdayaan ekonomi yang adil. Pariwisata berkelanjutan harus memastikan distribusi yang adil dari manfaat ekonomi yang dihasilkan, termasuk pendapatan, peluang kerja, dan investasi dalam infrastruktur dan layanan publik. Yang keenam, pendidikan dan kesadaran. Prinsip ini mencakup upaya untuk meningkatkan pemahaman tentang pariwisata berkelanjutan di antara wisatawan, industri pariwisata, dan masyarakat lokal. Ini dapat dilakukan melalui program pendidikan, kampanye kesadaran, dan promosi tindakan bertanggung jawab selama perjalanan. Yang ketujuh, kolaborasi dan kemitraan. Pengembangan pariwisata berkelanjutan membutuhkan kolaborasi antara pemerintah, industri pariwisata, LSM, dan masyarakat lokal. Kemitraan yang kuat dan inklusif diperlukan untuk merancang dan melaksanakan kebijakan dan praktik yang mendukung pariwisata berkelanjutan. Tujuan pariwisata berkelanjutan. Jadi, tujuan utama yang terkait dengan pariwisata berkelanjutan adalah membuat masa depan pariwisata jangka panjang lebih layak, dan ini dicapai melalui pendidikan dan perubahan perilaku. Selain itu, pariwisata berkelanjutan bertujuan untuk memberikan manfaat ekonomi dan sosial bagi masyarakat lokal, maupun lebih banyak hubungan memberi dan menerima yang saling menguntungkan. Tujuan akhir dari pariwisata berkelanjutan ini adalah untuk mengurangi dampak pariwisata terhadap masyarakat lokal dan lingkungan. Hal ini berarti memanfaatkan sumber daya secara optimal untuk menghindari konsumsi berlebihan, membantu konservasi alam, dan membuat upaya sadar untuk menghormati tradisi dan warisan lokal dan berkontribusi pada pelestariannya. Sekian pemaparan materi dari kami kelompok ketiga. Jika kami ada salah kata, mohon dimaafkan. Terima kasih.